Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google Dreamboot. Apa itu Google Dreamboot dan apa dampaknya bagi Anda? Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google Dreamboot serta dampaknya bagi Anda. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, yang pertama-tama tentu aja kita akan ngebahas apa sih Google Dreamboot itu, kenapa dia bisa berdampak buat teman-teman, serta berdampak juga buat bisnis teman-teman. Dari pengertiannya, kita tahu bahwa Google Dreamboot itu adalah model difusi teks ke gambar dengan penyetelan khusus untuk menghasilkan gambar baru berbasis subjek. Nah, dari pengertian ini memang agak membingungkan ya, tapi kita akan melihat beberapa contoh yang mungkin bakal membuat teman-teman terkejut. Jadi Google Dreamboot ini baru aja dirilis ya. Dirilis bulan Agustus tahun 2022, di akhir bulan Agustus. Ini dihasilkan dari kerjasama peneliti-peneliti Google dan peneliti dari Universitas Boston. Perlu teman-teman ketahui bahwa Google Dreamboot ini dapat memahami subjek gambar yang diberikan, kemudian memisahkan subjek tersebut dari konteks yang ada dalam gambar. Jadi teman-teman memberikan misalnya ada 4 atau 3 gambar, kemudian Dreamboot ini mampu memahami subjeknya, kemudian memisahkannya dari konteks tersebut, kemudian mensintesis kembali ke dalam konteks baru yang diinginkan dengan ketelitian yang tinggi. Nah, ini merupakan halaman rilisnya ya, halaman rilis dari Google Dreamboot itu. Nah, supaya teman-teman lebih mengerti, mari kita lihat contoh dari kinerja Google Dreamboot ini. Yang pertama-tama, jadi Google Dreamboot ini kan model ya. Jadi model itu diberikan inputan seperti ini. Jadi ada 3 inputan ya. Inputannya berupa gambar sebuah jam. Jadi ada jam yang di atas kasur, kemudian jam yang dipegang dengan tangan, dan itu langsung diinputkan. Nah, kalau inputan ini dimasukkan ke dalam model DALL-E, teman-teman yang belum tahu model DALL-E, silakan lihat video Projasa Web yang sebelumnya ya. Itu membahas lebih dalam mengenai DALL-E serta contoh-contohnya. Nah, ini kalau gambar-gambar tersebut diinputkan ke dalam DALL-E, maka yang terjadi itu adalah seperti ini ya. DALL-E akan membuat gambar baru. Gambar jam yang baru, kemudian dengan konteks yang serupa, konteks yang mirip. Artinya sama-sama di atas kasur, seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi, kita lihat di sini hasilnya itu tidak menimbulkan, tidak membuat konteks baru untuk gambar tersebut. Jadi membuat gambar baru justru. Nah, kemudian kalau inputan yang sama dimasukkan ke dalam model text to image punya Google, Imagine ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini jadinya ya. Nah, ini dia. Jadi Google, buat teman-teman yang belum tahu, Google juga udah membuat sebelumnya, merilis sebelumnya itu adalah text to image namanya Imagine. Tapi sayangnya Google Imagine ini bersifat tertutup ya, jadi nggak bisa diuji coba. Karena ini orang Google sendiri yang melakukan uji coba, jadi mereka bisa akses Google Imagine. Nah, ketika mereka mencoba, mereka mendapatkan bahwa model ini mampu memberikan konteks baru terhadap gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, awalnya gambarnya itu di atas kasur, Google Imagine mampu membuatnya di dalam hutan, kemudian dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, itulah hebatnya Google Imagine. Nah, tapi sayangnya model ini tidak mampu mempertahankan subjek aslinya. Teman-teman bisa lihat itu ya. Dari gambar inputannya, jamnya punya angka 3 di dalamnya ya, gede banget warna kuning. Tapi begitu dimasukin ke model Imagine, Google Imagine, itu gambar 3-nya udah berubah jadi aneh-aneh gitu ya. Jadi tidak seperti gambar aslinya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh peneliti-peneliti yang membuat Dreamboot. Nah, makanya mereka membuat sebuah model yang mampu mempertahankan subjek aslinya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini merupakan hasil Google Dreamboot. Jadi, subjek aslinya itu tetap dipertahankan, tapi
Dreamboots mampu memberikan konteks yang baru. Hebat banget ya. Aplikasinya bisa kemana-mana ya, bisa banyak sekali. Nanti bisa kita explore lebih dalam contoh-contoh aplikasi dari Google Dreamboots ini. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh yang langsung saya ambil dari makalahnya ya. Nah, ini inputannya ada 4, seperti teman-teman lihat di sini ya. Jadi ada kacamata, jadi diperkenalkan dulu bahwa inputannya, subjeknya itu adalah kacamata. Kemudian diberikan perintah kacamata di dalam hutan. Maka bisa dibuat konteks baru seperti ini, tapi mempertahankan kacamatanya. Nah, atau kacamata yang dipakai oleh beruang gitu ya. Nah, kacamatanya tetap, tapi bisa dihadirkan konteks baru yang pakai adalah beruang. Sama juga yang bawah ini, kacamata di Gunung Fuji, kacamata di atas salju, dan kacamata di dekat Menara Eiffel. Nah, sama halnya dengan barang yang lain. Bisa berupa tas, kemudian bisa juga berupa teapot. Apa ini ya? Teko gitu ya. Teko. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat, ini pada bagian ini, subjeknya bisa dipertahankan, tapi warnanya bisa dibuat transparan. Nah, luar biasa ya. AI-nya udah luar biasa banget ini. Bahkan bisa menuangkan air. Nah, ini saya rasa dengan Photoshop pun kita bakal sangat kesulitan untuk membuat yang seperti ini ya. Karena memang membuat konteks baru, tapi dengan mempertahankan subjeknya. Nah, ini luar biasa sekali. Dan ini contoh yang lain. Nah, ini teman-teman bakal sangat terkejut ya. Nah, ini inputnya itu adalah gambar anjing ya, kemudian bisa dihybridkan dengan beruang, kemudian bisa dihybridkan dengan panda, dengan koala, dengan lion, dengan singa ya, dan dengan kuda Nil. Bayangin aja. Jadi bisa membuat satwa yang hanya dalam hayalan aja yang ada ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman coba buka Twitter, kemudian cari hashtag Dreamboots, maka teman-teman bakal menemukan banyak gambar-gambar seperti ini ya. Nah, ini merupakan gambar yang dihasilkan oleh Google Dreamboots. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada banyak banget. Nah, seperti ini luar biasa sekali ya. Nah, ini dari gambar seperti ini bisa dihasilkan banyak sekali gambar. Kemudian ini mensintesis banyak gambar yang menakjubkan. Nah, yang bakal lebih mengejutkan lagi yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya, bahwa komik ini betul-betul 100% dihasilkan oleh Dreamboots. Nah, bayangin aja, mereka hanya memasukkan 4 input image sehingga Dreamboots mengenal subjeknya ini siapa gitu ya. Kemudian Dreamboots mampu membuat komik yang seperti ini. Nah, bayangin ya, penggunaannya bisa luar biasa sekali. Jadi bayangin aja nanti teman-teman bisa aja ketemu manga yang 100% dihasilkan oleh Dreamboots. Jadi ternyata AI ini bisa mendisrupsi banyak sekali bidang. Nggak hanya di bidang yang udah kita kenal ya, seperti sopir gitu ya, dengan adanya AI bisa aja dengan autonomous car ya, jadi mobilnya nggak perlu supir. Tapi ternyata ini bisa aja menggantikan pekerja-pekerja kreatif ya. Kita udah tahu bahwa banyak sekali AI yang bisa menggambar yang sangat luar biasa ya, termasuk ini. Dan tentu aja teman-teman harus waspada ini ya. Nggak hanya waspada, teman-teman juga harus mempelajari lebih lanjut sebenarnya seperti apa AI ini bisa bekerja dan apa aja jenis-jenisnya, dan tentu aja teman-teman harus mempelajarinya. Terutama yang berkaitan erat dengan bisnis teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman terlambat, maka bisa aja teman-teman ketinggalan jauh daripada para pesaing. Nah, tadi itu hanya beberapa contoh ya, dan itu kita ambil dari Twitter ya. Kedepannya pasti bakal banyak banget pemanfaatan AI untuk berbagai bidang teknologi. Nah, teman-teman harus tahu buat khusus untuk Dreamboots ini itu dibangun menggunakan Google Imagine yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Nah, tentu aja Google Dreamboots ini lebih baik daripada DALL-E. DALL-E itu berdasarkan GPT-3 ya, sedangkan Imagine itu udah lebih besar dari GPT-3. Nah, kalau teman-teman lihat itu pada uji fit-nya, CocoFit. Nah, teman-teman bisa lihat Imagine, Google Imagine itu nilainya yang paling tinggi saat ini, 7,27. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, fit itu adalah metrik yang digunakan untuk menilai kualitas gambar yang dibuat oleh model generatif, termasuk Google Imagine, DALL-E, dan Dreamboots tentunya.
Nah, metrik fit ini diperkenalkan pada tahun 2017 dan merupakan metrik standar saat ini untuk menilai kualitas model generatif. Nah, menarik bukan? Tentu aja mungkin di antara teman-teman ada yang pengen coba langsung hari ini. Nah, seperti dengan video, sama halnya dengan video sebelumnya, pada DALL-E teman-teman itu bisa uji coba langsung dan bisa memproduksi langsung menggunakan DALL-E ya. Nah, tapi sayangnya untuk Dreamboots ini, karena Dreamboots itu dibuat menggunakan Google Imagine, sedangkan Google Imagine itu tertutup, maka teman-teman nggak bisa mencoba langsung Dreamboots yang menggunakan Google Imagine. Tapi ada solusinya. Ada Dreamboots yang dibuat menggunakan Stable Diffusion. Jadi Stable Diffusion itu kan terbuka ya, teman-teman bisa akses langsung di GitHub. Jadi buat yang tertarik dan pengen coba sekarang, silakan akses GitHub berikut ini. Silakan dicatat, teman-teman bisa akses dan bisa langsung menerapkan Google Dreamboots ini. Oke, nah ini seperti ini ya. Di GitHub-nya, silakan teman-teman langsung uji coba aja sendiri. Nah, selanjutnya, saya pengen bahas sedikit mengenai model-model yang udah kita bicarakan ya. Ada DALL-E, kalau DALL-E 2, kan itu diproduksi oleh OpenAI ya. Itu menggunakan 650 juta gambar atau image sebagai datasetnya. Nah, sedangkan Stable Diffusion itu 2 billion ya, atau 2 miliar image yang digunakan untuk datasetnya. Itu lebih gede lagi daripada Google Imagine. Jadi teman-teman silakan uji coba aja. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini ya, yang paling gede itu adalah Google Party. Google Party itu 4,8 miliar image yang digunakan sebagai datasetnya. Dan ini diupdate tahun 2022 ya. Kalau sampai tahun depan, tentu aja udah ada model-model yang jauh lebih besar daripada ini. Kalau kita bicara mengenai model, sampai dengan Agustus tahun 2022, ini saya ambil data dari Live Architect ya. Teman-teman bisa lihat di sini, GPT-3 itu adalah 175 miliar parameter. Dan itu ternyata sangat kecil ya dibandingkan yang lain. Ini ada Google Lambda, kemudian ada Jurassic, ada MTNGL 5.300 billion atau 5.300 miliar parameter. Kemudian ada Google Palm, Coder Minerva, itu 540 miliar. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Palm ini bagian dari Google Pathway ya. Google Pathway itu ada banyak banget jenis-jenisnya dan salah satunya itu adalah Palm Coder Minerva ini. Kalau digabungin itu bisa gede banget. Dan selanjutnya ini yang Cinanya nggak dimasukin ya. Kalau Cina itu adalah model yang namanya Wudao. Wudao 2 itu udah 1,75 triliun parameter. Nah, bayangin aja. Gede banget modelnya dan itu tentu aja akan berdampak sangat besar buat perkembangan AI selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kedepannya ini akan sangat cepat perkembangannya. Bisa saja di akhir tahun ini udah ada yang merilis model yang jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, teman-teman harus ikut serta dalam perkembangannya. Minimal teman-teman tahu perkembangannya apa aja dan penggunaannya bisa apa aja. Supaya teman-teman bisa memanfaatkan perkembangan AI yang sangat cepat ini. Nah, sebagai gambaran ya, ini saya dapat dari Live Architect juga, tapi Live Architect itu dapatnya dari arkinvest.com. Nah, ini ada URL-nya, teman-teman bisa kunjungi langsung. Nah, ini dinyatakan bahwa ternyata investasi internet itu ternyata nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan value creation yang dihasilkan oleh perusahaan kalau mereka melakukan investasi pada AI. Nah, AI ini gede banget. Dalam 8 atau 9 tahun ke depan, itu nilainya bisa jadi sampai 87 triliun dolar. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau teman-teman selalu mengikuti perkembangan AI, terutama yang terkait dengan bisnis teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Jadi simpulannya selalu ikuti perkembangan AI saat ini karena memang saat ini perkembangannya sangat pesat banget. Sedikit aja teman-teman lalai maka bakal ketinggalan jauh perkembangannya. Nah, kemudian teman-teman lakukan uji coba pada bisnis teman-teman. Ya, sesuai dengan kemampuan lah ya. Minimal seperti GPT-3, kemudian DALL-E 2, kemudian beberapa model yang udah bisa diakses, itu teman-teman lakukan uji coba dan coba terapkan ke bisnis teman-teman. Sehingga teman-teman nggak terkejut gitu ya, kalau ada perubahan yang drastis di bidang AI ini.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.